Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan diri dan karir, yaitu tugasnya adalah peluang karir, psikologi, dan figur. Yang pertama ada dosen psikologi. Tugasnya yaitu menyampaikan dan memberikan kepada mahasiswa mengenai studi dalam ilmu psikologi seperti psikologi anak, psikologi perkembangan, dan konseling psikologis. Menyiapkan bahan-bahan pendukung pembelajaran seperti silabus, pekerjaan rumah, dan panduan. Lalu berkolaborasi dengan kolega dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan riset. Berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan staf di institusi pendidikan tempat kerjanya untuk memajukan tujuan pendidikan. Selanjutnya ini kemampuan dari dosen psikologi, yaitu penalaran induktif, yaitu kemampuan menggabungkan potongan-potongan informasi untuk membentuk peraturan dan kesimpulan umum. Penyusunan informatif, kemampuan untuk mengatur berbagai hal maupun tindakan dalam urutan atau pola tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ada pemahaman lisan, ekspresi lisan, kejelasan berbicara, pemahaman pembicaraan, pemahaman tertulis, ekspresi tertulis. Nah, ini adalah contoh atau figur dari dosen psikologi, yaitu ada Dr. Rose, salah satu psikolog Indonesia yang sudah banyak diakui kemampuannya di dunia psikologi adalah Dr. Rose Mini. Beliau lebih akrab dipanggil Romi. Ini aktif sebagai staf pengajar psikologi dan beliau merupakan ketua program studi terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau juga aktif sebagai pemilik ESA Consulting yang bergerak untuk melayani bidang psikologi, organisasi, dan pendidikan. Selain menulis beberapa buku tentang parenting yang ditujukan untuk orang tua, beliau juga mendirikan Taman Kreativitas Anak Indonesia. Di sela-sela padatnya kegiatan beliau masih menyempatkan diri memberikan kajian tentang pendidikan anak sebagai bentuk pengabdian beliau di masyarakat. Lalu selanjutnya ada psikologi forensik. Psikologi yang memakai ilmunya di bidang psikologi dalam ranah hukum. Pekerjaan utama dari seorang psikologi forensik adalah untuk menganalisa kondisi psikologi dari seorang terdakwa dan membantu menyembuhkan kondisi psikologi seorang napi. Tugas dari seorang psikologi forensik adalah menganalisa kondisi mental terdakwa atau narapidana, mediasi atau membantu menyelesaikan masalah psikologi terdakwa atau narapidana, menyembuhkan kondisi psikologi narapidana atau terdakwa, mengkaji motif pelaku kasus hukum, dan mempelajari karakter orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Melakukan asesmen terhadap perilaku tersangka, pelaku, atau korban untuk membantu proses hukum dan pengambilan keputusan. Kemampuan dari seorang psikologi forensik yaitu penalaran deduktif, penalaran induktif, penyusunan informasi, pemahaman lisan, ekspresi lisan, sensitivitas masalah, dan kejelasan berbicara. Lalu untuk tokoh dari psikolog forensik yaitu Profesor Dr. Yusti Probowati, psikolog, merupakan guru besar psikologi forensik pertama di Indonesia. Kecintaannya pada psikologi forensik membawanya menjadi ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR
dari tahun 2011 sampai 2015 dan menjadi Dewan Pakar Apsifor di tahun 2015 sampai 2019. Dorongan mengembangkan organisasi HIPSI, maka beliau juga dipercaya sebagai penasihat HIPSI Jatim di tahun 2011 sampai 2015. Beliau juga dipercaya sebagai wakil ketua 2 PP HIPSI 2015 sampai 2019 dan ketua 3 PP HIPSI di tahun 2018 sampai tahun 2022. Beliau juga aktif sebagai pembicara masalah psikologi sosial dan forensik di forum internasional conference di beberapa negara di dunia. Beliau juga beberapa kali menjadi pembicara forum nasional di beberapa kementerian dan institusi di Indonesia. Beliau juga menjadi pembicara dan pelatihan di beberapa kementerian dan sekolah atau institusi juga di Indonesia. Lalu selanjutnya ada bidang psikologi anak. Seorang psikolog klinis anak dan remaja mengkhususkan diri dalam mencegah, mendiagnosis, serta mengobati masalah psikologis dan gangguan kesehatan mental serta perilaku pada anak-anak dan remaja. Mereka umumnya lebih dikenal sebagai psikolog anak. Mereka melakukan evaluasi kesehatan mental dan menggunakan terapi bicara serta teknik lain untuk membantu kaum muda mengatasi masalah kesehatan mental dan tantangan emosional yang mereka alami. Tugas dari psikolog anak yaitu yang pertama ada fisik, mengamati pertumbuhan individual dan perkembangan sistem organ sampai dengan anak mencapai usia dewasa. Berbagai pengukuran misalnya berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala diperiksa apakah seseorang tumbuh dalam batas normal atau tidak. Kognitif berhubungan dengan perkembangan kapasitas mental, bagaimana kemampuan motorik, berbahasa, dan memecahkan masalah. Lalu ada sosial, merujuk mengenai bagaimana seseorang secara emosional memberikan respon terhadap berbagai situasi. Memori dekat hubungannya dengan perkembangan otak atau kognitif dan mengamati bagaimana proses ingatan. Untuk contoh psikolog anak yaitu ada Kak Seto atau Dr. Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto, adalah seorang psikolog anak dan pembawa acara televisi untuk anak-anak bersama dengan Henry Purwonegoro.
Ia juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Selain dikenal sebagai psikolog anak, Kak Seto juga merupakan seorang praktisi homeschooling yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asah Pena, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia. Kak Seto juga mendirikan sekolah alternatif bersama homeschooling Kak Seto atau HSKS. Homeschooling Kak Seto merupakan lembaga pendidikan alternatif yang menjadi salah satu solusi pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di dalam maupun di luar negeri. Oke, lanjut, itu ada konsultan karir. Konsultan karir atau karir coach berperan memberikan konseling tentang pemilihan pekerjaan atau arah masa depan. Konseling yang diberikan berupa saran dan nasihat yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan diri klien. Biasanya saran tersebut berisikan bagaimana cara menemukan pekerjaan yang paling tepat dan menerangkan pengalaman yang mungkin didapat untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Selain memberikan konseling untuk memasuki dunia karir pada tahap awal, konsultan karir juga berperan memberikan bimbingan perkembangan karir atau yang biasa disebut karir coaching. Tugas dari konsultan karir yaitu membantu klien mencapai pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, serta membantu mereka sehingga mampu membuat keputusan dalam memutuskan pilihan karirnya. Melakukan seminar publik untuk menentukan karir sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Memberikan serangkaian simulasi tester terkait profesi untuk kebutuhan klien. Membuat evaluasi dalam rangka mengetahui hasil perkembangan sikap klien, membantu karyawan memetakan dan mengidentifikasi kemampuan dan potensi diri untuk perkembangan perusahaan. Hal ini juga dapat diterapkan untuk individu yang ingin berkonsultasi sebelum masuk dalam bursa kerja. Kemampuan dari konsultan karir yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan persuasi, kemampuan analisa yang baik, dan kemampuan memotivasi. Contoh dari figur dari konsultan karir yaitu Pak Iqbal, merupakan alumni ILO Labor Migration Academy, ILO Training Center Turin, Italia, Asia Graduate Student Fellowship, National University of Singapore atau NUS, dan lulusan program pendidikan reguler angkatan PPRA 54 Lemhanas RI tahun 2016. Saat ini Pak Iqbal menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta periode 2017-2021, Ketua Asosiasi Psikologi Islam API DKI Jakarta, Dewan Pembina Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia, Dewan Pakar Asosiasi Dosen Indonesia, CEO dan founder rumah konseling yang bergerak dalam bidang konsultan psikologi, konselor, pelatihan SDM, dan keluarga. Lalu yang selanjutnya ada psikolog klinis. Psikolog klinis adalah bidang ilmu psikologi yang bertujuan memahami, mencegah, dan mengurangi ketidakmampuan, gangguan, dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Tugas dari psikolog klinis yaitu memeriksa, mendiagnosa, serta merawat pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan tekanan psikologis menggunakan terapi psikoterapi dan konseling. Keterampilan dari psikologi klinis yaitu memiliki keahlian anamnesis atau wawancara medis kepada pasiennya. Ini bertujuan untuk mencari tahu keluhan penyakit yang dialami dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penyakit. Menilai kepribadian dan tes psikologi standar untuk bisa memilih efektivitas dalam menangani klien. Memiliki pengetahuan penyakit kejiwaan yang luas dan cara mendiagnosa serta menanganinya.
Mampu melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam bidang psikologi klinis hingga berkomunikasi yang diperlukan ketika berhadapan dengan klien. Mampu melakukan 3 teori historis dengan pendekatan psikodinamika, keinginan, tak sabar, dan trauma masa kanak-kanak serta pertahanan ego. Behavior kognitif, keyakinan irasional mempengaruhi perilaku abnormal. Humanistik, setiap manusia memiliki potensi untuk tumbuh secara psikologis ke taraf kehidupan yang lebih tinggi. Lalu untuk contoh figur dari psikolog klinis yaitu ada Analisa Widyaningrum, adalah seorang clinical psychologist, Jogja International Hospital UGM, life motivator, owner and director Analisa Personal Development Program Yogyakarta, dan saat ini juga menjadi personal development motivator di penerbit Emir Erlangga. Analisa adalah lulusan S2 pada bidang Clinical Psychology UGM Yogyakarta. Semasa kuliah, Ana juga merupakan mahasiswa berprestasi, mengambil jurusan psikologi di Universitas Gadjah Mada. Ana merupakan penerima Jarum Beasiswa Plus 2009. Ia juga pernah menjadi duta bahasa dan menjadi delegasi Indonesia dalam ASEAN Youth Friendship Network pada 2010. Lalu yang selanjutnya ada motivator. Motivator merupakan orang perangsang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan suatu pendorong atau penggerak. Keterampilan yang dimiliki motivator yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Menjadi seorang motivator haruslah berwawasan yang luas, memiliki kualitas yang baik seperti antusiasme, kemampuan pendekatan, kemampuan untuk terbuka, keinginan komitmen, dan pengalaman yang relevan. Memiliki kemampuan pribadi yang dibutuhkan seperti menjadi pendengar yang baik, dapat mempengaruhi, memotivasi, menemukan sebuah fakta, dan konseling. Spesialis anak berkebutuhan khusus, memberikan instruksi atau layanan pendidikan jasmani secara individual kepada anak-anak, remaja, atau orang dewasa dengan kebutuhan fisik yang luar biasa karena keterlambatan perkembangan fisik atau gangguan lainnya. Tugasnya yaitu menyediakan layanan edukasi untuk siswa penyandang disabilitas intelektual, autis, cedera otak traumatis, gangguan ortopedi atau kondisi disabilitas lainnya. Menyesuaikan teknik instruksi sesuai dengan umur dan tingkatan keterampilan siswa. Menginstruksi siswa dengan menggunakan teknik adaptasi edukasi fisik untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik kasar, keterampilan persepsi motorik, atau prestasi olahraga dan permainan. Membantu penyeleksian atau penempatan siswa dalam program edukasi adaptasi fisik. Mencatat catatan siswa untuk mendokumentasikan kehadiran, partisipasi, atau kemajuan, serta menjaga kerahasiaan dari seluruh catatan Contoh figur dari spesialis anak berkebutuhan khusus yaitu ada Indrawati yang merupakan perempuan kelahiran Malang 1 Desember 1961. Ini menyelesaikan masa S2-nya di bidang pendidikan. Ia sempat menjadi pegawai negeri sipil selama 20 tahun dan akhirnya berhenti bekerja di saat beliau memiliki anak dengan autisme. Indrawati mencari berbagai cara untuk mempersembahkan kehidupan yang terbaik untuk anaknya.
baik dari segi terapi, pendidikan, dan lain-lain. Prestasi mulai dari cikal bakal pusat terapi anak berkebutuhan khusus A+ di Malang. Indrawati menyampaikan bahwa inspirasi terbesar baginya dalam mengelola A+ adalah anaknya sendiri yang juga merupakan ABK. Beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2000 saat itu belum ada wadah terapi ABK atau anak berkebutuhan khusus, khususnya autisme, yang memiliki metode yang tepat. Karena itulah A+ lahir. Beliau juga berupaya untuk senantiasa menjaga kualitas terapi, karena selama ini sudah banyak ABK peserta terapi A+ yang mampu masuk sekolah, bahkan sekolah umum inklusif. HRD adalah kepanjangan Human Resource Department pada suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk bisa mengelola sumber daya manusia yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Selain itu, HRD adalah suatu rangkaian kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan dan dilakukan secara terorganisir dengan waktu tertentu agar dapat meningkatkan kualitas kerja dan keterampilan karyawan. Tugas dari HRD yaitu melakukan perekrutan pegawai baru di dalam sebuah perusahaan, meningkatkan potensi SDM dalam sebuah perusahaan dengan melakukan pelatihan, mengatur posisi pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki demi menghidupkan struktur dalam perusahaan, mendengar dan mencari solusi masalah pegawai terkait kepegawaian dan manajemen pegawai perusahaan, mengatur kedisiplinan kinerja pegawai terkait waktu, seragam, dan hal-hal yang berkaitan dengan non-teknis. HRD yaitu kemampuan berorganisasi dan berorientasi pada strategi. Seorang HRD harus mempunyai kemampuan organisasi yang baik karena merekalah yang mengatur manajemen waktu perusahaan, menyimpan data karyawan, serta data-data penting lainnya. Tidak hanya itu, HRD juga dituntut memiliki kemampuan menyusun strategi manajemen yang baik, mulai dari merancang skema penggajian yang baik, memproses rekrutmen dan pelatihan karyawan, dan lain-lain. Tanpa strategi manajemen yang baik, tentu semua pekerjaan HRD menjadi berantakan. Lalu komunikasi publik dan interpersonal yang baik. Komunikasi publik diperlukan saat HRD diminta untuk memimpin jalannya pelatihan karyawan baru, mengadakan program gathering, dan lain-lain. Sedangkan kemampuan komunikasi interpersonal hampir setiap hari harus dilakukan HRD dengan baik saat berhadapan dengan karyawan atau pihak manajemen. Kemampuan komunikasi interpersonal ini meliputi cara pemilihan bahasa yang tepat saat menjelaskan tata aturan perusahaan, bersikap empati saat mendengar keluhan atau kesulitan-kesulitan yang dialami karyawan, dan lain-lain. Memahami job desk dan tata cara rekrutmen karyawan. HRD harus memahami tata cara perekrutan di perusahaannya. HRD dituntut mampu menguasai setiap job desk karyawan yang sedang di-hire, kualifikasi yang dicari, serta parameter-parameter untuk mengukur kemampuan mereka. Seorang HRD wajib memahami cara interview dan melakukan psikotes untuk kandidat karyawan yang di-hire. Contoh figur dari HRD ini ada Ripi Mangkusubroto, merupakan alumni jurusan psikologi dari Universitas Indonesia dan juga mantan HR Direktur PT Indosat. Ia telah berhasil membawa perusahaan besar-besaran ke dalam kantor Indosat Ooredoo beberapa tahun lalu, mulai dari merombak suasana kantor dari yang semula kaku menjadi lebih energik dengan cara menghilangkan sekat kubikel. Hal tersebut jelas mempengaruhi alur komunikasi di antara tim kerja. Selain itu, perubahan yang paling ketara dari Indosat adalah pergantian logo, yang merupakan inisiatif dari seorang Ripi. Karir HR Ripi Mangkusubroto melalui proses yang panjang, dimulai dari seorang manajer pada divisi Learning and Development. Minatnya yang luar biasa terhadap bidang ini merupakan sikap pekerjaan yang dilakukannya totalitas. Sebuah pelajaran yang dapat diambil dari Ripi Mangkusubroto adalah ia tidak segan untuk melakukan observasi
dan pendekatan setiap harinya agar para karyawan merasa nyaman dan semakin semangat dalam bekerja.